salah satu contoh ya kegiatan belajar di rumah itu dihabiskan anak-anak hanya untuk main HP, main game seharian. Dan ini perlu inovasi guru, kepala sekolah, bagaimana mereka tinggal di rumah tetapi tetap memiliki aktivitas yang bermanfaat. Jadi saya berulang-ulang, sekolah itu bukan di dalam kelas saja. Daring itu mungkin tidak efektif juga karena tidak sesuai dengan kebutuhan, atau juga bisa jadi daerah pelosok tidak ada. Padahal area tanah yang begitu luas ini menjadi edukasi bagi anak-anak kita, menjadi generasi mandiri dan generasi pro-perubahan. Ayo kita mulai deh. Saya hari ini mau ngajarin bagaimana anak-anak di suasana di rumah dia bisa produktif dan dia bisa terdidik dengan langkah-langkah yang nyata. Oke? Ya. Jadi ini di kita ini banyak salah pengertian. Anak-anak suruh di rumah saja, tetapi di rumah itu anak-anak seharian ngabisin pulsa hanya untuk main game, ngabisin kuota, main handphone. Saya sudah keliling di mana-mana, itu yang terjadi. Nah, sebenarnya di daerah yang iklimnya masih terbuka seperti ini, alam pedesaan, itu bisa anak-anak toh pada akhirnya anak-anak juga berkumpul. Kalau mau jujur, mereka berkumpul satu sama lain tanpa masker, berkerumun, menggunakan HP kan berkerumun juga. Tapi sekolah nggak jadi, nggak sekolah, ini kan aneh gitu loh. Sekolah alasannya berkerumun, tapi anak-anak tiap hari berkerumun. Nah, bagaimana? Kepala sekolah harus punya inovasi. Guru turunkan ke masyarakat, ke bawah, ngajarnya nggak usah di kelas, ajak mereka melakukan hal-hal produktif, nanam sayur, bikin pupuk organik, bikin pelajaran bikin kue. Itu dilakukan antara guru dan orang tua siswa setiap hari, sehingga gurunya memiliki produktivitas, orang tuanya memiliki produktivitas, anak-anaknya tetap punya aktivitas gitu. Kalau dibikin statis seperti ini lost generation, kita kehilangan 1 tahun momentum membentukan karakter bangsa. Nah, ini harus ada terobosan yang dilakukan oleh kita semua. Ini Pak Kepala, nah saya nanya, apa yang dilakukan sekarang? Sekarang anak belajar di rumah, guru home visit, Pak. Ya home visit kan berkerumun juga. Iya. Kan home visit berkerumun juga dan tidak akan efektif dengan cara-cara itu. Jadi lakukan begini. Kalau SD kan sudah bisa calistung, nggak ada masalah, diarahkan ke hal yang produktif. Anak-anak yang calistung itu guru turun. Dia ngajar di kelompok-kelompok kecil, 10 orang, kemudian diatur jaraknya. Dia tetap anak-anak harus belajar. Anak yang masuk kelas 1 SD kan harus belajar baca tulis. Harus dilakukan itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ke atas itu bikin nanam sayur, ke sawah, bikin kue kerjasama dengan orang tuanya, bikin opak, bikin ranginang. Ini Bapak Kades pendidikan kita, lihat dengan pasukannya di gerombolan mirip anggota DPR. Jadi bagaimana Pak Kades sekarang? Ini harus semua melapori. Ya, ini kan kita ada di Kirap Pedas. Jadi anak-anak yang ada di desa, di kampung itu ya harus menyatu dengan lingkungannya. Kambing kan banyak di sini. Jadi memelihara kambing itu ya pendidikan. Domba itu ya pendidikan. Nih saya contoh nih. Ini contoh nih ya. Ini contoh kecil. Ini guru harus jadi pelopor yang seperti ini. Coba lihat, plastik di mana-mana. Anak-anak itu bisa digerakin setiap hari mendukung kebersihan di desanya masing-masing. Kepala desanya panggil. Mana kepala desa nak? Rakeun sia kanyahoan ku aing. Nah kayak gini kerjasama kepala sekolahnya mana? Kepala sekolah. Jadi pendidikan itu bukan hanya di kelas belajar begini. Di Jepang di mana-mana pendidikan diajarkan ini. Model gini, anak-anak sekolah setiap hari digerakin. Ini kayak gini. Jadi dikasih program setiap hari. Hari ini kebersihan kampung. Besok, nah anak-anak, nah yuk enak pulungan heula ya kabeh. Pak Kades. Ambil sapu, sapu tuh. Sok digerakeun, ngalirna kudu ka mana? Nyeunkeun kocok ditutup kacana. Kamu pakai ipal komunal. Sekarang di anak-anak di desa tidak boleh makan makanan yang berplastik. Betul nggak bos? Bener, jarajan wae. Kadaharan hui weh. Hui loba keneh. Belum jauh coba. Iya, kulub cau loba keneh. Nah warung kudu bersih. Orang keneh jorok ieu.
duitna dialaan. Duitnya dialaan. Nah, teh. Sampahna piceunaan sangeunahna. Mana anak sekolahnya? Mana budak sekolahna? Tah. Nih. Eta budak Coba, sekolahnya nih, neme. sekarang kan lagi panen. Ini kan nggak pantas orang tuanya yang ngerjain pakai kepala. Nah nanti anak-anak pelajaran di rumahnya ini di antaranya bunga poe sina ngabulak balik pare yang membolak balikan padi bantu orang tuanya itu pendidikan. Itu masuk pembelajaran gitu loh. Jadi buang jauh-jauh sekolah itu kelas. Buang pikiran itu. Ini nih, mana anak sekolahnya coba? Ibu gak buka sekolah tuh? Kelas berapa? Di mana ini? Teh, tuh ulin. Ini contoh nih. Ini kepala sekolah lain. Nah, ibu ini punya anak kelas 6 SD. Nah, ulin, indungna di dia. Di mana budak bu ayeuna? Kawana Yasa menuju Meser Buku. Tuh, ulin, jauh. Kan motor kan? Ibunya bolak-balik ini, anaknya memotoran. Ini sekolah, ini pendidikan harus dirubah mindsetnya. Ini kelas berapa? Kelas 6. Nah, sekarang sekolah enggak? Sekolah. Sekolahnya apa? Nggak belajar kan? Tidak. Nggak belajar. Belajar harus di kelas apa di luar kelas? Belajar tuh bisa di kelas, bisa di luar kelas. Cobain, bolak-balik padi itu bagian dari pelajaran. Mana garuna? Buat keterampilan misalnya tukar kikianana. Nah, ini kepala sekolahnya kreatif. Hari ini itu rata-rata alat penggaruknya rusak. Nah, di rumah anak-anak bikin ini jadi pelajaran. Bikin alat penggaruk, lama-lama teknologi terapan, dia lama-lama bisa bikin pesawat. Mulai dari sini. Ayo. Kita tuh. Tangan itu di sekolah tuh begini. Nah nanti guru kelasnya itu keliling ke kampung. Mana kernawan ayeuna? Mana orang tuanya balikan pare? Mana isukan ke sawah? Mana isukan ngarit? Mana isukan ngalah suluh? Mana isukan ngalah kalapa? Gurunya mencatat dan itu jadi produk, itu jadi angka. Ya dong nggak? Do mana? Atau dirinya. Ayo, kita mau. Sekarit tara. Nah, ini punya domba dia. Nah, ini kan harus dirubah nanti. Gandeng kepala dinas peternakan. Nanti kandang dombanya dikasih standarisasi. Iya. Nah, di dia ini kandang dombanya kependekan. Nah, ini fungsi pelajaran matematika. Ini domba pelajaran biologinya. Butuh oksigennya berapa? Butuh sinar mataharinya berapa? Harus berapa derajat sinar matahari menyinarinya? Kemudian domba ini panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Sehingga kalau ingin domba ini bergerak dengan baik, maka diperlukan kandang yang panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Jadi pelajaran matematika. Mana domba harus berhiji? Dua, Pak. Ya jeung iya. Iya. Bikang ya nya? Iya. Ya. Bikang. Ini untuk bikang kekecilan kandangnya. Kekecilan. Ini sare unggul. Ini kurang gede kandangnya dan kandangnya kahiyeuman. Gerak. Dia harus geser, ya kan? Jaluna teu boga. Jaluan sorangan meureun. Ya. Nih. Kamu harus rajin ngurus domba, beli domba jalunya. Nah, nanti belinya setelah hari raya Idul Kurban karena sekarang mahal. Nih, beli domba jalunya. Alhamdulillah. Terima kasih. Rajin ya. Nanti mana ibuna? Iya, Ibu. Nah itu engke kandangna ieu kurang jangkungnya kasih bapak jangkungan. Ieu teh sakandang ieu teh jangan hiji. Atau bisa dua, dari bikang bisa dihijikeun. Ya domba dua bikang dihijikeun, kandangna kurang jangkung, terus pajukeun sakedik supaya negrak. Jadi kandangnya ini kurang mendapat sinar matahari, maju sedikit, ini kurang tinggi. Nah, gitu kan? Nanti kasih domba jalu di situ satu. Nanti sekali-kali dilepasin di sini. Ditungguin sambil nungguin ngangon domba baca buku. Betul tidak Pak Kadis? Benar, gitu ya. Baca buku. Ngarit teruskan. Ngarit. Nah, nanti jadi anak hebat sains tuh ngangon domba. Ya. Jadi ini jadi selama pandemi corona, anak dombana nambah.
Bener tuh. Daripada selama pandemi kuota pulsa beak. Mari teh diajar. Nah, ini contoh ya, ini nih contoh nih. Nah nanti tinggal belajar lagi. Nanti diajarin lagi, dibawa lagi tenaga ke sini. Nanti yang ngajar, gurunya ngajarin tai domanya dibikin pupuk organik buat ke sawah. Sawahnya nggak usah pakai urea pestisida. Begitu. Oke, semangat. Nah, hop, semangat. Hidup domba. Belajar di rumah, Minggu tetap domba. produktif. Ayo, ngomong. Ayo. Belajar di rumah tetap produktif. Ayo. Belajar di rumah Tetap produktif. tetap produktif. Belajar di rumah tetap produktif, duit euy. Ayo. Mari kita Pada itu nasi gitu. Sip. Oke, belajar bikin pupuk organik tinu kanang itu Mbak. Dah. Sip. Oke. Nah, ini kalau yang masih belajar baca nulis itu ini Kelas 1. itu harus terus baca nulis ngitung dan tidak usah juga harus selalu di ruangan, bisa di bawah pohon, bisa di saung sawah, pokoknya di mana saja. Om. Ngasih tahu sama ibu ya. Jadi begini, bahwa pendidikan di rumah, karena pendidikan di rumah tidak usah pakai protokoler sekolah lagi. Artinya nggak usah lagi anak-anak pakai seragam gitu loh, biarkan mereka seperti biasa di rumah dan biarkan dia menjalankan aktivitas. Nah, tugas guru itu nanti ngecek ke rumah anaknya lagi apa. Apalagi kalau gurunya sudah punya HP, muridnya kan tinggal diposting. Nah, anaknya lagi ini, sehingga ibunya daftar hadir. Neni pagi ini masak, nyangu, bikin kuehnya ini, nanti hasilnya bisa dilihat, dipostingin sama. Kalau berbohong biarin aja urusan orang tuanya. Dia telah mendidik jelek anaknya. Ini lagi di dalam beli sawah, tinggal dipost. Ini lagi di ini, jadi mereka tetap aja yang ngangon, yang ini. Nah, nanti kalau hal yang penting ya bisa belajar di saung. Nah, kayak gini. Nah, gitu kan. Nah, nanti tinggal Dinas Pendidikan hari ini cari biaya untuk saung-saung sawah ditata, dibuat menjadi lebar, tinggi, ada mejanya, bisa untuk ruang belajar. Nanti saya kasih contoh satu saung. Kita kurang nggak domba guntingan. Nah, ini salah satu kandang warga nih. Wah, buka budak tuh, sekolah kenen tuh. Ini nanti Rijal nanti ngajarin pada anak-anak bagaimana memanfaatkan kain kotoran domba dibuat pupuk organik, dan itu menjadi pelajaran di masa pandemik. Gitu. Ini kandangnya kotor, kurang luas. Nanti harus ini nih petugas-petugas dinasnya harus mau turun ke kandang-kandang kayak gini nih, jangan pada diem aja. Ini dombanya diguntingin nih, lagi bobok. Nah, ini berarti rajin. Buka sebar hiji domba mana, Pak? Nu Bapak ya? Buka sebar hiji. 8, udah punya 8, keren. Ini sawah nu Bapak? Oh, kan sawah domba. Orang Sunda mah yang domba teh lain jangan menang duit. Tenden pohonnya punya. Sampereun lamun keur teu boga. Tuh kereunanya itunya. Aja, anak-anaknya mana sok? Simpen bukunya, kertasnya. Buku sederhana. Sederhana. Nah. Itu Sekolah ieu teh sekolah aja nu kieu teh. Ya kelas sabaraha ya? Kelas 7. Oh, kasih di SMP-nya. SMP. Nah, ieu teh nya janten kieu pami ayeuna kandang ieu alim aya timbul bau kan sok aya kandang domba nu baunya. Tah jadi kedah rajin-rajin misahkeun kotoran domana sareng cai ompolna. Ya janten nu ngadamel kandang domba bau teh kacaka kan ieu tadi eta Firman nanya
Nah di kandang nu Firman oge diditungkin dilereskeun sing rajin kungal dinten kotoran padatna ieu dikeluarkeun teu kenging dihijikeun sareng urin. Jadi ci ompol domba teh nya ci ompol teh namina teh urin nya. Tah ulah dijikeun sareng urina, tah urin eta anu gini, dong ke sini. janten bau teh. Agak jarak ya. Agak jarak. Udah imun sehat lah. Sehat. Nah, jadi gini. Ini pelajaran biologi, ya kan? Di biologi dikenal dengan nama urin. Urin itu apa artinya? Urin. Cikiih, nah cenah. Nah, urin itu cikiih, air kencing. Nah, yang menyebabkan bau kandang adalah podol doma, ya kan, bercampur dengan cikiih. Nah, gitu. Bagaimana agar tidak bau? Dipisah cikiih dengan podol dombanya. Bagaimana cara memisahnya? Unggal poe kotoran domana kudu diangkat. Ya. Nah, urin bermanfaat juga untuk obat. Ya, Nah, pertanian. untuk pupuk cair. Tai domba juga bermanfaat. Dipisah. Tok, lah dipisah bagaimana? Pak. Nah, setelah dipisah teh engke teh kieu nya anu pupuk domana ieu kan disimpan tiasa wae engke teh setelah proses terurai berubah menjadi kompos ya. Jadi kompos padat. Nah, pami urina ieu saena memang kandangna dirobi. Janten kandangna kedah aya anu saluran kanggo menampung khusus air urin tadinya. Nah, supaya urina engke tiasa dipanen, urina oge tiasa kangge menjadi pupuk organik cair. Pupuk organik teh kumaha tah? Ayeuna tai domba dikumahakeun. Nah, tai domba teh ieu nya Iya. Nah, ieu teh domba ieu lah. tai domba. Nah, ieu kumahakeun tah. Tah ieu teh janten aya dua sistemna, aya nu disebat pupuk organik nya, ieu teh pupuk organik kan tai domba teh. Nah, ieu teh dijantenkeun hungkul kompos, janten hanya dipisahkan dari air urinnya saja, dibiarkan sampai kering. Nah, pami tos kering ieu moal aya aroma bauna. Janten tos sapertos taneuh deui, tah eta kompos padat. Tai dombana dipoe tepi ka garing. Tepi ka garing. Nah, lamun geus garing dikumahakeun. Lamun tos garing ke dihancurkeun nya, dilemukeun sing rajin da. Dilemukeunna make naon? Dilemukeunna diayak. Hah? Diayak, Pak, ngayakan. Diayakan. Oh, diayakan dipilihan nu lemuna dan tos teu aya bauna, dan tos sapertos taneuh. Lamun diayakan murah gahanap. Mohon. Engke nu guruntulna ka manakeun? Nu ngaguruntulna dipoe deui supados garing deui. Sok. Nah, terus anu Ayakan kaduana meru. porasi namina teh pupuk organik hasil fermentasi. Tah eta mah aya prosesna deui nya. Janten pupuk organik hasil fermentasi mah aya prosesna deui. Janten kotoran domba ieu dicampur heula sareng sekam. Terang sekam teu? Naon coba sekam teh? Huut badag tah, pinter nya. Jadi sekam teh huut badag, tah engke dicampur sareng huut badag. Teras dirangsang proses fermentasina ngangge gula. Nah, enak nyokot hut badak di karungan. Hayo. Sok, enak. Dah hese itu pakai teori mah. Jeung si ibu. Dua orang badak. Gula. Sareng gula beureum. Ya, pelan-pelan aja. Di dapur. Ini jadi dapur. Kalem. Mohon, ayeuna nuju di Purwakarta nuju di dapur. Itu jang. Mohon nuju di dapur. Untuk dipecat sih. Eta mah kenapa kiat-kiat itu namanya psikologi di depan. Abdi rugi naon teh sabaraha dina. Aduh mah bikang ge lu tadi. Kamu mah geus loba. Bikin kanan. Ayo ada malah soronoy kan itu. Ngan memang Jangan saranoi. Memang- ganti apa kenteng? Saiki jeung tai domana nya. Saah saung. Asal digaringkeun dikedukan saraka serang ka dia genep karung aprupkeun. Ada ibu nu menerikeun saranoi. Saranoi ieu. Tadi bari taming. Udah cukup minum sanoi. Teh. Ya, sip. Aja luna. Baru meser 2 genep Murah. Mana itu mah aya bapak kan dia Pak, aya bapak mah kan bisa 1 juta. Dia punya domba jalu 3 juta nggak ada yang beli, dijual 2,6. Tahu datang ke sini. Udah dijual sama orang. Saya mah ngasih, nggak usah dikasih domba. Itu di Kemang Nyangin dibelinya di situ. Kambingnya juga ada, masih ada. Di tetangga dijual di situ. Tapi orang Purwakarta apa yang belinya? Ayo uyaknya mana kan dia? Ya kan dia. Mana sih itu nak? Ya. Sekamna mana? Sekamna. Oh, kalapana kayak Ah.
Pucutkeun ku eta. Sok itu dikelukan, Bu. Itu nah. Ayah, diambil kelapa. Bu, entar itu kerukan heula. Teh domana. Bu. Nah, ini lagi mau praktek bikin pupuk organik. Sok itu ka jero. Mohon gula kamu. Ini anak harus dikasih penelitian biologinya 9 ini. Udah berani kekurusukan. Ayo jangan ditutup ke keduk eta. Ulah tuh na amen. Oh, ayo. Udah ada lengkap semuanya. Baik kalapa di kumaha? Di pesek Pak kalau China. Oh, sok. Nah ini mah udah jangan dulu sabulin aja. Sok. Nah. Cari pasihan orang. Ambil aja dulu isinya kotorannya di sok di ayam di. Oh iya. Oh. Jadi Rijal pertama bikin kursus sama guru dulu. Nanti Rijal bikin kursus sama guru. Seluruh guru biologi, guru IPA, guru wali kelas bikin kursus bikin pupuk, terutama yang ada di desa. Nanti gurunya ngajar sama muridnya. Gitu. Nah dikarenakan ini pupuknya udah kering, jadi sebaiknya udah dijadiin pupuk kering aja langsung. Jadi ini udah bisa langsung dipakai. Coba cium, ayeuna bau teu? Sok. Teu kan? Geus teu bau teh domanya. Nah, ieu tos saya berarti ieu tos sanes tai doma. Cenah ieu bau. Tapi ieu teh namina teh kompos. Kompos, ieu tos janten kompos. Teu bau, ka dieu sia kepala dinas pendidikan aman ka dieu. Oh, ngeunah wae ini teh boleh ngamun aman tah. Oh, teu bau nih. Ambuan. Tidak bau. Jadi kalau yang bau itu air kencingnya. Kalau ini enggak bau. Kompos. Tah matak sing rajin misahkeun tai doma sareng urin. Urin teh naon tadi? Ciki. Nah, ciki nah. Janten pamitos kieu tinggal diayak. Tah, pami proses anu tadi kedah ngangesekam ieu biasana kotoran-kotoran doma anu baseuh. Ayeuna cara nangeus kumaha? Cipangisikan. Emberna punten nu ageung. Ya, ini air beras. Ember nu ageung nu si cai namanya mana? Sekarang bikin pupuk organik. Nah, ini adalah untuk membuat pupuk organik cair. Pertama ya, jadi siapkan bahannya. Airnya karena mau bikin pupuk organik cair. Air kelapa ini beras. Ini air cucian beras. Jadi ulah mun ngisikan ayeuna ulah dipiceun cai ngisikan nu pertamana. Janten tiasa dicampurkeun, mangga. Menang dikumbahkeun tadi. Biasa, Pak. Nah, iya deh, sok coba. Sok, pertama apa gimana? Silakan Pak, masukin ininya. Ini air beras dimasukin ke air beras berapa liter ini? Ya itu 1 liter. 1 liter ya. Dimasukin ke air putih sekitar 5. Air putih 5 liter. Set, dimasukin. Nah. Air kelapanya saya. Setelah itu air kelapanya dimasukin. Nah, air kelapa. Sekitar 2 butir. Nah, air kelapa 2 butir. Dimasukin gula merahnya. Gula berem. Ini bikin kue kayaknya nih. Sok gula merah. Ieu na kotorana. Dikurutna ku budak ka dia. Budak. Ayo, kurut. Sok saurang kadinya tah, perwakilan. Nah, dia. Ieu wadahan kotoran doma nu dilebet tah. Ya sok eta ulah nu tos diayak. Nah. Kurut, ngarti teh dikurut. Diiris. Nah, mana papana? Papan tuh ke bangku bawa ke di bangku, di bangkuna. Bangku bawa ke dia. Eta bangku bawa ke dia, bangku. Di bangku di dia. Dia. Nyana di dia. Ieu sok teraskeun anu sawareh ngayak. Sadayana barang damel. Sok tuh anu sawareh ngayak, anu sawareh tah eta lebetkeun kadinya. Tos. Nah. Oh, sebaiklah. Ngahilangkeun corona ieu. Ieu obat virus corona. Yo, balik dekeun. Nah, mentas. Nah. Di papana. Kapan? Nah, gula. Kurut. Nah. Gula kurut. Coba. Salah. Itu aing ngurut. Apa sebenarnya? Terus sok ayak di kadinya. Sawah. Tuh, itu kan terus bau tai domanya. Beda bedogna ge. Tuh beda. Tuh anak orang kampung jeung orang kampung beda. Ieu mah anak orang kampung, aing orang kampung. Ini gulanya dikurut. Disik-sik. Nah, Pak Guru, gulana dikurut di kumaha ya? Terus, Pak. Geus dikurut di kumahakeun. Nah, ke dilebetkeun ka dieu, Pak. Bisa teh kieu. Budak can bisa ditodong.
Asli orang kampung. Kan dia teh dua jenisnya, nu ieu mah pupuk organik padatnya, nu ieu mah pupuk organik cair. Nah, jadi itu mun aya teh doma teh didamel kieu. Ya. Kayak mah terasa kali. Sabaran Dua. Ya, kamar corona. Nah. Nah. Ya, kalau sudah guranya dikurut tinggal cari cengkeh sama Uya, kemudian cari boled sama bangkuang. Ya, anaknya harus diajarin. Ini lama nggak pegang golok. Kalau ini mah memang asli. Bapak mau? Ini kepala dinas pendidikan coba. Coba ya. Sama ya, cepat. Iya kah di mulut. Dan mana aja. Dan saya menghimbau kepada Bapak Kadis, nanti juara kelas atau yang terbaik di kelasnya dalam bidangnya hadiahnya kasih domba. Ya, Masukin tuh. Iya, kasih domba. ranking kami Ranking kasih domba. Kebaukan ya. Ada di HP. Teh rajin sampai dipisahkeun antara pupuk. Nih, kalau sudah ini gulanya kemanain? Tinggal dicampur, Pak. Jang. Jang. Anak-anak akan belajar. Kalau ini Kali ditatin itu, tatin. Tina. Gimana itu? Nanti terkenal kamu. Seetik. Ya, seorang ngecekeun. Dia cepengan di kujang begini. Oh, ngecekeun. Nah. Ya kurun kene. Ayo orang kampung mah ramas we atuh Jang. Durung colek-colek. Oke, tesawios ya mah. Saya pun lagi Pak. Terus ya, Pak. Ada udah diinum Jang, nggak habis. Kalau sudah dikasih air gula, kemudian dikasih air beras, terus nanti kasih apa? Udah, Pak. Udah terus? Nah, tinggal nanti ieu Masukin. nanya kotoran Kam. dombana teu sawios anu baseuh keneh oge ieu mah. Kan ieu mah mung tos aya nya tos garing. Tah, dilebetkeun heula kana karung supados engke caina henteu aya hampasan. Nah, dilebetkeun kana karung. Ieu engke karungna sok saha ieu bade Apa dilebetkeun? bos? Can bae ngalebetkeun? Ujang. Dicelup. Dicelup lebetkeun ulah dibuka. Langsung lebetkeun. Tah, gitu. Awas saleunan. Tah, kieu nya. Tah, ieu prosesna difermentasi 10 dinten. Nah, berapa aja biayanya per bulan? Ya, ieu 10 dinten difermentasina. Tangke pamito 10 dinten karungna diangkat tah cairna tos tiasa diangge janten pupuk Cair. naon? Organik cair. Tah kitu Jadi nya. kasih tahu, ini nanti direndam 10 hari. Kemudian setelah 10 hari direndam, nanti diangkat. Diangkat air domba, tai dombanya. Kemudian tai dombanya untuk pupuk organik. Pupuk ya. Nah, kemudian airnya ini menjadi pupuk cair. Pupuk organik cair dan pupuk organik, ya. Ini sudah pakai gula, tinggal makan kue. Mungkin ada semprotkeun atau anak
Nah, eta kanggo tiasa di kanggo ngecornya. Pami kanggo sawah oge tiasa mung sawahna kedah disaatan heula. Disaatan heula mun disemprotkeun. Tah terus disemprotkeun antosan heula 3 jam namanya dikemplang deui. Ya, jadi airnya disemprotin ke sawah, sawahnya dikeringin 3 jam, kemudian diisi lagi oleh air. Sehingga nanti itu apa sih yang diinginkan ini? Anak-anak tuh menjadi produktif. Jadi anak itu menjadi kekuatan bagi keluarga. Anaknya ke kebun ngambil kayu bakar, nggak usah pakai LPG. Ke sawah dia ngambil rumput, menghasilkan domba. Tai dombanya dibuat pupuk organik, nggak usah pakai pestisida, nggak usah pakai pupuk kimia. Akhirnya apa? Orang tua itu punya anak itu menjadi kekuatan ekonomi, bukan kayak sekarang. Main HP, habisin pulsa, kuota, pakai motor, babalapan, cilaka, asup rumah sakit, cerik, kaing bebejana. Nah, itu ini harus segera, oke? Semangat. Jadi anak-anak tuh kekuatan ekonomi. Gitu ya. Jadi kalian belajar, nanti kandangnya dicakepin. Dan saya minta guru-guru bikin lombanya, jangan yang itu-itu juga. Lomba arsitektur kandang domba. Nanti tiap naik kelas lomba domba cantik, lomba domba ganteng. Anak perempuannya bikin desain baju untuk domba. Gitu. Kemudian nanti setiap petak sawahnya dihitung oleh orang tua, oleh gurunya. Anak ini membidangi petak sawah ini, nanti dilombakan antar petak sawah. Yang produksinya paling tinggi, anaknya jadi juara di kelasnya. Gitu, oke? Semangat! Hari itu semangat dong! Nah, gini, budak Angon milenial, tepuk dadanya. Budak Angon milenial. Budak Angon milenial. Budak Angon milenial. Yes! Yes. Yes! Yes. Yes! Yes. barangkali ini bersih, tong aya plastik di orang kalinya mana? Nanti dipelajarkan setiap anak kan tidak di belakangan gurunya juga. Ini anak belajar. Ini rata-rata anak belajar begini. Nanti nggak boleh. Jadi setiap pembelajaran di sekolah, anak-anak bawa timbel aja dari rumahnya. Nggak boleh bawa ini. Tadi bawa makan. Ya ini tapi masih ada tuh. Dan oleh gurunya dibiarkan. Jadi saya ngasih tahu pada guru-guru jangan terus membiarkan anak-anak konsumtif. Jadi kalau ke sekolah dia bawa timbel dari rumah, bawa rantang. Ini coba gini lagi. Nanti dibuangnya kemana? Coba. Ini sekolah tuh mendidik manusia. Kalau Indonesia ingin punya generasi unggul, kalau ingin generasi kalah ya jadi kuli ya terus. Desa teh kotor terus juga baheula bersih mah kerjaya teh enak kotor berantakan. Artinya secara politik jelema geus berantakan itu. Biasanya kan gitu, lawan politiknya berantakan, desana berantakan. Jadi wayahna Pak Kades, digerakeun teh masyarakat tuh bersih model karena di kan ieu bisa tuh kerja sama. Bersihkeun. Bersih di siga baheula mah kerjaya teh ngeuneung. Ini mah acara patut. Dirapihkeun. Terus, oke, jin program, biayanya nggak boleh dibantu. Tempat pemandian domba. Bisa. Pancuran, ngucur. Tempat ke dijin sistemnya yang peternakan, tempat mandian domba. Jadi, itu dari luhur ya konina kolong. Bos, itu tempat mandian dombanya. Nah, terus setiap poena ngaguntingan teh dibikin masal sih gitu, ngaguntingan. Nangke bere alat guntingna Nah, gunting domba. Cukur. Orang kampung mah pan Selasa Jumaah. Jadi ngamandian pe Jumaah biasana. Ya. Jumaah ngamandian domba, burudak teh ngantri ngamandian domba. Keren. Kecamatan Gigi bisanya nih